Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiaji dari Prodi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Saya akan menjelaskan tentang pemastian mutu, jaminan mutu pangan. Pengawasan mutu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa proses yang akan terjadi akan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kegiatan pengawasan mutu adalah mengevaluasi kinerja nyata proses dan membandingkan kinerja nyata proses dengan tujuan. Hal tersebut meliputi semua kegiatan dalam rangka penguasaan rutin, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir. Penguasaan mutu bertujuan mencapai sasaran dikembangkannya peraturan di bidang proses sehingga produk yang dihasilkan aman dan sesuai dengan keinginan masyarakat dan konsumen. Pengendalian mutu merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki mutu produk bila diperlukan, mempertahankan mutu produk yang sudah tinggi, dan mengurangi jumlah produk yang rusak. Jangka panjang perusahaan yaitu mempertahankan pasar yang telah ada atau menambah pasar perusahaan. Good Manufacturing atau GMP adalah sesuatu pedoman cara produksi makanan yang bertujuan agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan produk makanan bermutu baik dan aman secara konsisten. Sanitation Standard Opening Procedure atau SOP adalah prosedur tertulis yang harus digunakan oleh pemroses pangan yang untuk memenuhi kondisi dan praktek sanitasi. SOP merupakan bagian penting dari program persyaratan untuk sistem Hazard Analysis Critical Control Point HACCP. Hazard Analysis Critical Control Point HACP adalah suatu pendekatan produksi pangan yang higienis dengan pencegahan masalah proses produksi, dievaluasi terhadap bahaya dan risiko yang terkait. Metode pembuatan analytical hierarki proses AHP merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan pada sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Dalam mempergunakan prinsip ini, AHP memasukkan baik aspek kualitatif maupun kuantitatif pikiran manusia. Aspek kualitatif untuk mendefinisikan persoalan dan hierarkinya, sedangkan aspek kuantitatif untuk mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas dan padat. AHP dapat digunakan untuk merangsang timbulnya gagasan untuk melakukan tindak kreatif dan untuk mengevaluasi keefektifan tindakan tersebut. Secara teknis, dalam rangkaian upaya mempertahankan kualitas produk pangan dilakukan upaya sebagai berikut. 1. Dokumentasi sistem mutu perusahaan harus membangun dan mempertahankan suatu sistem mutu tertulis dalam kurung terdokumentasi. Dengan pengertian hal ini akan menjamin produknya sesuai dengan persyaratan tertentu. 2. Pengendalian rancangan mutu produk. Sejak awal tergantung kepada rancangan produk tersebut. Tanpa merancang mutu ke dalam suatu produk, akan sulit mencapai mutu tersebut dalam suatu produksi. Tujuan utama seorang perancang adalah menciptakan suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara penuh yang dapat diproduksi pada tingkat harga yang bersaing. Dengan demikian, proses perancangan yang meliputi perencanaan, verifikasi, kaji ulang, perubahan, dan dokumentasi menjadi sangat penting, terutama untuk produk-produk yang mempunyai rancangan rumit dan memerlukan ketelitian. 3. Pengendalian dokumen. Dalam penerapan sistem standar jaminan mutu, perusahaan dituntut untuk menyusun dan memelihara prosedur pengendalian semua dokumen dan data yang berkaitan dengan sistem mutu. Tujuan pengendalian dokumen adalah memastikan bahwa para pelaksana tugas sadar akan adanya dokumen-dokumen yang mengatur tugas mereka. 4. Mengendalikan pembelian bahan hampir seluruhnya berdampak kepada mutu produk akhir sehingga harus dikendalikan dengan baik. 5. Pengendalian produk yang dipasok pembeli. Ada kalanya pembelian produk kita mencarikan penggunaan produknya untuk digunakan dalam rangka memenuhi persyaratan kontrak.
6. Identifikasi produk dan kemampuan telusur identifikasi suatu produk dan prosedur penelusuran produk merupakan persyaratan penting mutu untuk keperluan identifikasi produk dan mencegah tercampur selama proses menjamin hanya bahan yang memenuhi syarat yang digunakan, membantu analisis kegagalan dan melakukan tindak koreksi, memungkinkan produk cacat atau rusak dari pasar, serta memungkinkan pengguna bahan tidak tahan lama digunakan prinsip FIFO, first in, first out. 7. Pengendalian proses dalam sistem standar jaminan mutu mencakup seluruh faktor yang berdampak terhadap proses seperti parameter proses, peralatan, bahan, personil, dan kondisi lingkungan proses. 8. Inspeksi dan pengujian. Meskipun penegakan pengendalian mutu telah beralih pada kegiatan-kegiatan pencegahan dalam tahap sebelum produksi, perancangan, rekayasa proses, dan pembelian, inspeksi dengan intensitas tertentu tidak dapat dihindari dalam sistem mutu. 9. Inspeksi pengukuran dalam peralatan uji pengukuran atau kegiatan pengujian bermanfaat jika hasil pengukuran dapat diandalkan. Untuk itu, alat pengukur dan alat uji harus memenuhi keselamatan konsisten jika dioperasikan pada kondisi yang digunakan. 10. Inspeksi dan status pengujian. Tujuan utamanya sistem mutu adalah memastikan hanya produk-produk yang memenuhi spesifikasi sesuai kesepakatan yang dikirim ke pelanggan. Sering dalam suatu pabrik yang besar, produk yang memenuhi spesifikasi yang belum diperiksa dan yang tidak memenuhi spesifikasi berada pada tempat berdekatan sehingga mungkin bercampur. Dengan demikian, suatu inspeksi suatu produk harus jelas, yaitu produk belum diperiksa, produk sudah diperiksa, dan diterima, produk sudah diperiksa tetapi ditolak. Yang 11. Pengendalian produk yang tidak sesuai dalam sistem produksi. Harus dapat disingkirkan produk-produk yang tidak sesuai. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai prosedur tertulis untuk mencegah terkirimnya produk-produk yang tidak sesuai pada konsumen. 12. Tindakan koreksi setiap kegiatan atau sistem operasi yang dapat saja menyimpang dari kondisi operasi standar dalam kodong prosedur karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Sistem standar mutu mempersyaratkan perusahaan mempunyai sistem institusional untuk memonitor kegiatan produksi atau proses. 13. Penanganan, penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman perusahaan manufaktur dari berbagai produk baik dalam bentuk bahan mentah, antara untuk diproses lagi maupun produk jadi adalah sangat penting menjamin bahwa mutu dari semua bahan produk tersebut tidak terpengaruh oleh penyimpangan yang kondisinya kurang baik, penanganannya yang tidak tepat, pengemasan yang tidak memadai, dan prosedur pengiriman yang salah. 14. Catatan mutu. Perusahaan harus menyusun dan memelihara prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, pembuatan indeks, pengarsipan, penyimpanan, dan disposisi catatan mutu. Catatan mutu memberikan bukti objektif bahwa mutu produk yang disyaratkan telah dicapai dan sebagai unsur sistem telah dilaksanakan dengan efektif. Audit mutu internal. Standar jaminan untuk mempersyaratkan suatu perusahaan melambangkan suatu audit sistematis terhadap semua kegiatan berkaitan dengan mutu untuk mengetahui apakah prosedur dan instruksi memenuhi persyaratan standar. Perusahaan juga harus bisa mendemonstrasikan bahwa semua operasi dan kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur tertulis dan semua tujuan sistem mutu telah dicapai. 16. Pelatihan dan motivasi. Sistem standar jaminan mutu mempersyaratkan kebutuhan pelatihan harus diidentifikasi dengan cermat dan menyiapkan prosedur melaksanakan pelatihan semua personel yang kegiatannya berkaitan dengan mutu. Konsep implementasi quality system dan safety sistem mutu dan pengendalian pangan. Seperti di dalam tabel ini, kekuatannya perkembangan industri pangan yang semakin pesat, tersedianya UU pangan dan peraturan. Tersedia sistem
yang jamin mutu dan keamanan GAP atau GFP, GHP, GMP, GDP, GRP, ISO 9000 dan ISO 1400, 14000 dan lain-lain. Kelemahannya, produk pangan didominasi oleh industri kecil atau rumah tangga. Kualitas SDM belum memadai, kelembagaan koordinasi belum terpadu, penguasaan intek yang masih lemah, keterbatasan dan sumber dana, kepedulian produsen dan konsumen masih rendah, keterbatasan infrastruktur laboratorium, peraturan pedoman dan standar. Peluangnya globalisasi produk agroindustri. Ancamannya persaingan internasional semakin ketat, peraturan dan kesepakatan internasional dalam kurung WTO, TBT, SPS, dan lain-lain. Prinsip sanitasi dan higiene makanan. Ada prinsip yang pertama, pemilihan bahan. Yang kedua, prinsip satu, pemilihan bahan. Prinsip 1, pemilihan bahan, penggolongan bahan makanan mentah, dalam kurung segar, daging, beras, ubi, kentang, sayuran, buah, dan sebagainya. Makanan terolah, tahu, tempe, kecap, ikan, kaleng, corned beef, dan sebagainya. Makanan siap santap, bakso, mie goreng, pisang goreng, dan sebagainya. Sumber makanan yang baik adalah yang pertama, rumah potong RPH yang diawasi pemerintah dan sebagai tempat pemotongan hewan yang resmi. Tempat pemotongan lainnya diketahui diawasi oleh petugas kehewanan dan peternakan. Tempat pelelangan ikan TPI yang diawasi oleh instansi perikanan. Pusat penjualan bahan makanan dengan sistem pengaturan suhu yang dikendalikan swalayan. Prinsip yang kedua, penyimpanan bahan. Kerusakan bahan makanan yang dapat terjadi karena tercemar bakteri karena alam atau perlakuan manusia. 2. Adanya enzim dalam makanan yang diperlukan untuk proses pematangan, misalnya pada buah-buahan. Yang ketiga, kerusakan mekanisme, misalnya gesekan, tekanan, benturan, dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya kerusakan, A. Memahami sifat dan karakteristik bakteri, memperhatikan cara penyimpanan makanan, memahami hubungan waktu dan suhu, melakukan administrasi penyimpanan. Cara penyimpanan makanan, penyimpanan sejuk dalam kurung cooling 10-15 derajat Celcius, yaitu minuman, buah, sayur. Penyimpanan dingin chilling 4-10 derajat Celcius. Bahan makanan yang berprotein yang akan segera diolah kembali. Penyimpanan dingin dalam kurung freezing adalah 0-4 derajat Celcius. Bahan protein yang mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24 jam. Penyimpanan beku frozen, yaitu suhu penyimpanan 24 jam. Hubungan antara waktu dan suhu. Waktu adalah lamanya makanan disimpan. Makin lama makanan disimpan, risiko kerusakan akan semakin besar. Suhu adalah suhu makanan yang disimpan. Makin rendah suhu makanan, makin lama pula bakteri tumbuh. Makanan lebih tahan lama. Administrasi penyimpanan. Setiap bahan dan barang yang diterima harus diperiksa sebelum layak disimpan. 2. Bahan yang tidak layak disimpan ditolak bila kondisinya tidak baik atau langsung dimasak bila kondisinya masih baik. Pemeriksaan bahan dilakukan secara organoleptik. 4. Perhatikan prinsip FIFO, adanya petugas khusus pada bagian penyimpanan barang. Prinsip ketiga, pengolahan makanan. Yang pertama, melakukan proses pengubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan siap santap. Yang kedua, mengikuti prinsip sanitasi dan higiene makanan GMP atau CPMB. Tujuan pengelolaan meningkatkan daya cerna, penampakan, memperoleh flavor, dan merusak mikroorganisme dalam bahan pangan. 4. Prinsip keempat, penyimpanan makanan masak. Yang pertama, makanan masak sangat disukai bakteri. Yang kedua, lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan bakteri, banyak yang mengandung protein, banyak dikandung air, AW 0,9, pH normal 6,8-7,5, suhu optimumnya 10 derajat sampai 60 derajat Celcius atau suhu danger zone.
Prinsip kelima, pengangkutan makanan. Pencernaan makanan selama dalam pengangkutan dapat berupa gambaran fisik, mikroba, ataupun kimia. Untuk mencegahnya adalah membuang atau setidaknya mengurangi sumber yang akan menyebabkan penyemaran. Prinsip keenam, penyajian makanan yang merupakan rangkaian akhir dari perjalanan makanan. Yang kedua, makanan yang akan disajikan harus siap santap. Yang ketiga, makanan siap santap harus layak santap. Layak santap dapat dinyatakan bila mana telah dilakukan uji organoleptik dan uji biologis. Yang kelima, uji laboratorium juga dilakukan secara insidental bila ada kecurigaan. HACCP. HACCP merupakan suatu sistem medium pengawasan pengendalian keamanan secara preventif, ilmiah, rasional, dan sistematis dengan tujuan mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya dan hazard mulai dari bahan baku selama proses produksi atau pengolahan, manufacturing, penanganan, dan penggunaan bahan pangan untuk menjamin bahwa pangan tersebut aman bila dikonsumsi. Menurut Brian, sistem HACCP didefinisikan sebagai suatu manajemen untuk menjamin keamanan produk pangan dalam industri pengolahan pangan dan digunakan konsep pendekatan yang bersifat logis, sistematis, kontinu, dan menyeluruh. Bertujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya yang berisiko tinggi terhadap mutu dan keamanan produk pangan. Konsep HACCP ini disebut rasional karena pendekatannya didasarkan pada data historis tentang penyebab suatu penyakit yang timbul, dalam kurung illness, dan kekurangan pangan spoile. HACCP bersifat sistematis karena konsep HACCP merupakan rencana yang teliti dan cermat serta meliputi kegiatan operasi demi tahap dan secara dalam kurung prosedur dan ukuran kriteria pengendaliannya. Sistem HACCP dikatakan bersifat komprehensif karena sistem HACCP sendiri berhubungan erat dengan ramuan ingredient, pengolahan atau proses dan tujuan penggunaan atau pemakaian produk pangan selanjutnya. Sistem HACCP dapat dikatakan pula sebagai alat pengukur pengendalian yang memfokuskan perhatiannya pada jaminan keamanan pangan, terutama sekali untuk mengeliminasi adanya bahaya dalam kurung hazard yang berasal dari bahaya mikrobiologi, kimia, dan fisika dengan cara mencegah dan mengantisipasi terlebih dahulu daripada memeriksa atau menginspeksi saja. Tujuan dari sistem HACCP adalah memperkecil kemungkinan adanya kontaminasi mikroba patogen dan memperkecil potensi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Bagi industri pengolahan pangan, sistem HACCP ini sebagai sistem penjamin keamanan pangan mempunyai kegunaan dalam hal yaitu 1. Mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan. 2. Mencegah penutupan pabrik. 3. Meningkatkan jaminan keamanan produk. 4. Pembenahan dan pembersihan pabrik. 5. Mencegah kehilangan pembelian atau pelanggan atau pasar. 6. Meningkatkan kepercayaan konsumen. 7. Mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Untuk memahami konsep HACCP serta menyeluruh, diperlukan adanya kesamaan pangan terhadap beberapa istilah dan definisi dipakai dalam sistem HACCP, yaitu bahaya hazard, bahaya biologi, kimia, atau fisika, atau kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan yang tidak diinginkan terhadap konsumen. Menurut NACMCF, mendefinisikan bahaya atau hazard sebagai suatu sifat biologis atau mikrobiologis, kimia, fisika yang dapat menyebabkan bahan pangan makanan terjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Titik kendali yaitu control point atau CP. Setiap titik, tahap, atau prosedur pada suatu sistem produksinya makanan dapat mengendalikan faktor bahaya biologi atau mikrobiologi, kimia, atau fisika. Titik kendali kritis, critical control point atau CCP.
Setiap titik tahap atau prosedur pada suatu sistem produksi makanan yang jika tidak terkendali dapat mengakibatkan risiko kesehatan yang tidak diinginkan, atau setiap titik tahap atau prosedur yang jika dikendalikan dengan baik dan benar dapat mencegah, menghilangkan, atau mengurangi adanya bahaya. Batas kritis (critical limit). Batas toleransi yang harus dipenuhi dicapai menjamin bahwa CCP dapat mengendalikan secara efektif bahaya yang mungkin timbul atau suatu nilai yang merupakan batas antara keadaan dapat diterima dan tidak dapat diterima. Risiko kemungkinan menimbulkan bahaya. Pengolahan risiko, pengelompokan prioritas risiko berdasarkan bahaya mungkin timbul atau terdapat pada makanan. Pemantauan, monitoring, pengamanan atau pengukuran untuk menetapkan apakah suatu CCP dapat dikendalikan dengan baik dan benar setelah menghasilkan catatan yang teliti untuk digunakan selanjutnya dan verifikasi. Pemantauan kontinu, pengumpulan dan pencatatan data secara kontinu, misalnya pencatatan suhu pada tabel, tindakan koreksi, corrective action, prosedur atau tata cara tindakan yang harus dilakukan jika terjadi penyimpanan pada CCP. Tim HACCP, kelompok orang atau ahli yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan HACCP. 9. Validasi rancangan HACCP, pemeriksaan awal oleh tim HACCP untuk menjamin bahwa semua elemen dan rancangan HACCP sudah benar. Validasi metode, prosedur, dan uji yang dilakukan selain pemantauan untuk membuktikan bahwa sistem HACCP telah sesuai dengan rancangan HACCP untuk menentukan apakah rancangan HACCP memerlukan modifikasi dan revalidasi. Prinsip dasar sistem HACCP. Secara teoritis ada 7 prinsip dasar penting dalam penerapan sistem HACCP pada industri pangan seperti direkomendasikan baik oleh NACMCP, National Advisory Committee on Microbiology Criteria for Foods, NCAC, Codex Alimentarius Commission. Ketujuh prinsip penting HACCP merupakan dasar filosofi HACCP tersebut adalah: 1. Analisis bahaya (hazard analysis) dan penetapan risiko beserta cara pencegahannya. 2. Identifikasi dan penentuan titik kendali kritis CCP di dalam proses produksi. 3. Penetapan batas kritis (critical limits) terhadap sistem CCP yang telah teridentifikasi. Penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP. 5. Menetapkan atau menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan deviasi pada batas kritisnya. 6. Melaksanakan prosedur yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan datanya (record keeping). 7. Menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran. Menerapkan 7 prinsip HACCP. 7 prinsip penting HACCP yang harus diterapkan adalah penerapan prinsip. 1. Membuat daftar bahaya mungkin timbul dan cara mencegahnya untuk mengendalikan bahaya. 2. Menetapkan titik kendali kritis CCP (Critical Control Point). 3. Menetapkan batas atau limit kritis untuk setiap titik kendali kritis CCP. Menetapkan sistem atau produser pemantauan untuk setiap CCP. Menetapkan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. 6. Menetapkan prosedur verifikasi untuk membuktikan bahwa sistem HACCP berjalan dengan baik dan benar. 7. Membuat catatan dan dokumentasi. Catatan data yang praktis dan teliti merupakan hal yang penting dalam penerapan sistem HACCP. Keberhasilan dalam penerapan HACCP membutuhkan tanggung jawab penuh dan keterlibatan manajemen serta tenaga kerja. Berdasarkan penerapan HACCP juga membutuhkan kerjasama tim yang baik. Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan pola HACCP sekarang mulai diakui dan diterapkan di seluruh dunia termasuk Uni Eropa, bahkan telah diadopsi Codex Alimentarius Commission
sebagai acuan dalam pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan industri pangan. ACP ini pun dapat diterapkan di seluruh rantai produk makanan mulai dari produksi primer sampai konsumen akhir. Selain meningkatkan jaminan keamanan pangan, Food Safety Assurance, keuntungan lain dari HACCP adalah penggunaan sumber daya secara lebih baik dan pemecahan masalah dapat lebih cepat. Penerapan HACCP juga sesuai dengan implementasi sistem manajemen mutu. Misalnya seri ISO 9000 dan merupakan sistem terpilih dalam manajemen keamanan pangan. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.